Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ambreg-ambregan. Soalnya masih semangat. Malam keberapa sekarang? Keempat. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul siyamul lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curah kaliban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati, saya muliakan para orang-orang tua, para sepuh bini sepuh, para ustadz, para yai, para bapak haji yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak ibu sekalian. Segenap pengurus DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas, abang saya, mamang saya, Bang Willy Suhendra, Ustadz Saiful Anwar, wakilnya Bapak Entis Herwan, sekjennya Bapak Arsanuddin Aryo, bendaharanya Bapak Nana Rudiana, dan juga yang lain-lainnya. Sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih yang sama-sama mengharap ridho dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita termasuk orang yang beruntung. Beruntung nggak, Bu? Beruntung, karena banyak orang-orang di sekeliling kita yang masih ada sehat, seger, buger, ada di rumah kekenyangan, habis makan kolak, habis makan mie guyur, dedengkang, kalau bahasa orang kamu dedengkang, kecapean, kagak kecandak sholat isya, kagak kecandak sholat tarawih. Kita juga termasuk orang yang beruntung, karena banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita tahun kemarin masih bareng sama kita, tarawih bareng sama kita, sholat isya bareng sama kita, subuh mungkin bareng sama kita, puasa bareng sama kita. Tahun ini keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang yang beruntung. Bang Tis, malam Bang Tis bareng-bareng sama saya sholat tarawih, subuhnya bareng, nggak disangka jam 8 jadi mie. Itu mah kelancopan. Alhamdulillah kita termasuk orang yang beruntung, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, bulan yang di dalamnya ada salat yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Salat apa namanya? Salat tarawih. Coba di luar bulan puasa DKM ngumumin, bapak-bapak, ibu-ibu besok kita ke masjid sholat tarawih. Lah, diomelin DKM yang ngumumin kayak begitu. Hanya ada di bulan suci Ramadan sholat tarawih. Bulan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang bila kita mengerjakan satu amalan sama pahalanya dengan 1000 bulan. Subhanallah. Bulan ampunan, bulan penuh maghfirah. Awalu rahmatan, kata Nabi.
Awalnya adalah rahmat, wa awsatu maghfiratan, tengah-tengahnya adalah maghfirah, dan wa akhiru idkum minan nar, dan diakhiri dengan pembebasan kita dari siksa api neraka. Bahkan saking mulianya bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW ketika awal masuk bulan suci Ramadan, beliau bersabda, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Apa maksudnya? Segala kebaikan, segala amal baik, segala kebajikan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala ibadah salat sunnah kita, ibadah-ibadah sunnah kita diganti dengan pahala yang wajib. Pahala ibadah yang wajib kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna futihat abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa ghulibat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Maksudnya apa? Kita jangan sampai bermaksiat, kita jangan sampai berbuat dosa di bulan suci Ramadan. Dan terakhir, wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Maksudnya apa? Setan-setan nafsu-nafsu di antara kita, mata kita mungkin yang jelalatan di luar bulan puasa, mulut kita mungkin yang sering ngomongin orang luar daripada bulan puasa. Di bulan puasa ini kita jaga mata kita jaga mulut kita jaga telinga kita jaga tangan kita jaga hati kita, dan lain sebagainya. Seluruh anggota badan kita jaga, kita ikut puasakan, kita ikut berpuasa. Bukan hanya di bulan puasa, mudah-mudahan selesai kita bulan puasa pun apa-apa yang kita dapat di bulan puasa, di bulan Ramadan dapat kita implementasikan di luar daripada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua alasan kenapa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati Ramadan di 1447 Hijriah. Yang pertama, pastinya dosa kita masih banyak. Dosa kita masih banyak. Saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin yang sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kali dosanya dia mah udah kagak ada. Jadi keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup, kita yang masih ketemu di bulan suci Ramadan, yuk kita sama-sama mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa dosa kita masih banyak, makanya kita dikasih kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita berbaik sangkanya kepada Allah karena amal kita masih sedikit. Kalau saudara kita, keluarga kita yang keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya udah banyak. Mungkin amalnya udah bejibun, nggak kehitung, jadi keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberi kesempatan oleh Allah memasuki bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini supaya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kemuliaan. Namun kata Nabi, ada orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan, keluar bulan suci Ramadan, dia termasuk orang yang bangkrut, orang yang rugi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini bulan Ramadan diibaratin kalau kayak orang kita mah apa nih ya? Masuk ke sebuah arena dupan kayak. Yang gampang aja dah, orang kampung, orang kita mah biasa kita ngobak. Nah, Bang Nana tuh biasa ngobak kita. Ini misalnya DKM ngumumin, besok bapak-bapak kita ngobak gratis kemana nih? Pondok 2 atau Hutan Soga yang biasa ngobak nih. Itu kalau persiapannya matang kayak RT Yadi, biasanya kan dia tanggokannya gede tuh. Wah, Pak RT udah biasa nanggok, biasa ngobak ya. Tanggoknya dia bikin yang bagus, kenurnya apa namanya, jaringnya yang bagus, gagangnya yang kuat, korangnya juga kuat, persiapannya matang. Pak RT pulang dari ngobak itu gabus dia dapat, itu bandang dia dapat, itu jair dia dapat, karena persiapannya dia matang dan dia sungguh-sungguh ngobaknya itu. Pulang dapat gembol banyak. Sama diibaratkan, dianalogikan ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita girang, kita gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kata Nabi, man fariha bidhuhuri ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang girang, barang siapa yang gembira, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haram jasadnya disentuh api neraka. Ini kita girang nggak Pak? Gembira nggak Bu?
Ini bukti kita gembira datang ke masjid sungguh-sungguh, ya, datang ke musola kita serius, ikut sholat taraweh, ikut sholat isya, itu bukti kegembiraan kita, girangnya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kalaulah persiapan Ramadan kita sama tadi, kayak ibaratkan kita persiapan ngobak, kita emang udah siap-siap pengen ngobak, pulang boleh banyak, itu gabus-gabus kita ambil, itu ada bandeng-bandeng kita serok, itu ada jair-jair kita gagap, kita gogoh, semua dapat. Keluar daripada Ramadan, keluar dari tambak, gembol banyak kita. Tapi orang yang nggak ada persiapannya, tiba-tiba dia, lah orang diajak kagak tahu saya mana. Jangankan mungkin korang, jangankan mungkin serogan, pakaian aja kagak tahu dia, pakaian ngobak bagaimana pakaiannya. Pakaian rapih, necis, mungkin pakai sarung kali lah, tiba-tiba ngobak, ya sedapat-dapatnya. Nah begitu dah. Begitu juga persiapan kita ketika kita masuk Ramadan. Kalau persiapan kita matang, dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, nih baru awal-awal malam keempat kita persiapkan Ramadan kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan gembol, bawa gembolan pahala yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja sekelumit motivasi buat diri saya pribadi, buat saya pribadi yang dhaif. Mudah-mudahan Ramadan kita memasuki Ramadan 1447 Hijriah ini, ada yang mungkin udah 20 tahun melaksanakan puasa, yang umurnya udah 30 tahun ya, kayak saya mungkin hampir 50, udah mungkin 40 tahun, kalau dipotong balik 10 tahun kan 40 tahun kita puasa. Yuk kita perbaiki, kita perbaharui puasa kita perbaharui Ramadan kita. Kalaulah kemarin-kemarin belum sempurna, belum begitu rapih Ramadan kita, yuk sama-sama kita perbaiki guna mencapai derajat la'allakum tattaqun. Itu saja Bapak Ibu hadirin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.